DP Studio Production and Entertainment. Fotografi atau videografer itu harus bisa apa sih dalam untuk menyampaikan pesan? Menurut saya, secara dasar tuh seorang videografer atau DOP itu harus bisa dua hal. Pertama, tadi sebelumnya saya jelaskan tuh dapat menerjemahkan storyline dan storyboard sesuai arahan sutradara ke dalam bentuk visual. Kita tuh memvisualkan yang sebelumnya tulisan dan sketsa kasar, karena itu storyline dan storyboard tuh. Storyline itu bentuknya tulisan, ada shortlist juga. Shortlist tuh daftar gambar apa saja nih yang pengen kita ambil, dan storyboard tuh kayak gambaran awal, sketsa gambar gitu, ke dalam bentuk visual. Visual berarti ke dalam bentuk video. Kedua, kita tuh harus punya nih pengetahuan dasar lah tentang teknik-teknik dasar sinematografi. Nah, di kesempatan ini saya akan mungkin sharing kali ya, bukan menggurui, kita saling sharing aja unsur-unsur dasar sinematografi. Unsur-unsur ini menjadi apa ya? Menjadi dasar kita bercerita gitu. Kalau ingin bercerita, misalnya apa ya? Misalnya ingin memperlihatkan pemandangan tuh, cocoknya gimana ya bentuk gambarnya gitu, bentuk videonya. Unsur-unsur dasar sinematografi ada beberapa, mulai dari yang pertama. Itu yang pertama ada type of shot atau ukuran gambar gitu. Adalah ukuran atau dimensi jarak kamera terhadap objek di dalam frame. Ya, frame itu ya di dalam videonya gitu. Ukuran jarak ini relatif karena skala yang digunakan itu skala manusia. Mungkin supaya lebih jelasnya dicontohkan pada gambar ini. Ini ada beberapa gambar, itu ada mulai extreme long shot, medium long shot, mid shot, medium close up, di close up hingga extreme close up. Nah, masing-masing ini punya apa ya? Bisa memberikan kesan tersendiri gitu. Misalnya saya jelasin secara sederhana mulai extreme long shot. Extreme long shot itu kayak tangkapan gambar video yang luas gitu. Biasanya extreme long shot ini digunain buat pengen ngambil shot pemandangan gitu, untuk memperlihatkan tempat yang luas gitu. Misalnya objeknya manusia terlihat kecil kalau di extreme long shot, karena ingin menunjukkan lebih informasi terhadap waktu, terhadap tempatnya. Bisa pakai extreme long shot. Yang kedua ada long shot. Long shot ini ambilan gambar jauh juga, cuman objek yang ditampilkan tuh lebih besar, beda dengan extreme long shot. Kalau extreme long shot kan lebih kecil gitu manusianya, kalau objeknya manusia. Ini luas juga, cuman nggak seluas extreme long shot. Biasanya untuk memperlihatkan objeknya dan sekitarnya gitu. Ketiga ada medium long shot. Medium long shot tuh kalau pakai skala manusia tuh diambilnya dari lutut sampai atas kepala gitu. Yang keempat tuh ada medium shot. Itu ambilan gambar skala manusia biasa dari perut atau dari pinggang sampai atas kepala, biasa untuk memperlihatkan kegiatan-kegiatan gitu. Kegiatan apa, aktivitas manusia lagi ngapain gitu ya. Ada medium shot. Nah, medium shot ini ambilan dari dada sampai atas kepala. Biasa medium close up ini digunain buat misalnya adegan dialog, adegan bicara, atau adegan lagi ngapain, bisa pakai medium close up. Nah, close up ini ambilannya dari leher sampai kepala. Itu mirip-mirip juga dengan medium close up tuh, bisa digunakan buat dialog atau menunjukkan ekspresi sih. Kalau close up itu udah mau nunjukin ekspresi objeknya gitu. Lanjut ke big close up.
mirip juga dengan close up, cuman ini lebih lebih gambarnya tuh lebih padat gitu. Muka manusianya memenuhi videonya. Biasa untuk menunjukkan ekspresi lebih detail gitu tentang objeknya. Dan terakhir tuh ada extreme close up. Extreme close up nih kameranya tuh deket banget dengan objeknya gitu. Itu mengambil detail-detail paling kecil dari objeknya gitu, misalnya mata manusia, misalnya apalagi contohnya, misalnya daun air jatuh dari daun gitu, itu bisa pakai close up. Lanjut lagi, kedua ada shot angle. Sudut atau angle kamera menandai lokasi di mana kita menaruh kamera kita untuk mengambil gambar. Sebuah shot atau adegan dapat diambil dari beberapa sudut kamera secara bersamaan. Gambar yang dihasilkan akan memiliki kesan atau makna tersendiri tergantung kita di mana naruh kameranya gitu. Mungkin dicontohkan di gambar ini secara sederhananya. Nah, ini ada beberapa, ada bird eye, ada high angle, ada eye level, ada low angle, ada frog eye. Nah, kalau tadi type of shot itu kayak ukuran gambar terhadap objek, tuh ada yang dekat, ada yang jauh kan tadi type of shot. Nah, kalau angle kamera ini kita naruh kayak meletakkan kamera tuh di mana gitu. Mulai pertama bird eye. Bird eye itu tinggi gitu di atas, namanya ya bird eye, mata burung gitu, mata elang. Biasa bird eye ini kayak shot mungkin ada yang tahu tuh shot drone gitu. Nah, itu kan tinggi tuh kayak burung, diumpamakan seperti burung tinggi kayak shot drone. Kedua tuh high angle tuh lebih kamera diletakkan lebih tinggi daripada objeknya, cuman nggak setinggi bird eye gitu. Ketiga tuh ada eye level atau straight angle. Eye level ini yang paling umum digunain lah, memunculkan kesan kesan netral atau biasa aja gitu, tidak ada sesuatu yang berlebihan gitu. Eye level tuh netral lah. Keempat tuh low angle tuh kamera tuh diletakkan di bawah eye level gitu. Tadi kan itu eye level tuh setara dengan mata manusia, ini kayak di bawah mata manusia, jadi kameranya tuh kayak supaya lebih mudahnya kayak ngedongak gitulah. Jadi terlihat sesuatu memunculkan kesan besar terhadap objeknya. Yang kelima, yang terakhir itu ada frog eye, artinya mata kodok, kayak mata kodok di bawah tanah lah, jadinya dia ngeliat ke atas, jadi objek ditampilkan tuh terlihat sangat besar gitu. Itu frog eye. Lanjut, nah ini ada contohnya. Ini ada yang pertama yang daun-daun nih, diambilnya pakai angle low angle lah kalau bisa saya bilang ini. Jadinya terlihat objeknya itu pohon-pohonnya terlihat besar gitu, memunculkan objek besar, rindang gitu. Nah, yang satunya yang ada foto perempuan di sini, ini pakai level tuh netral gitu. Terlihatnya netral atau setara gitu. Lanjut. Yang ketiga tuh ada kamera movement atau pergerakan kamera. Nah, pergerakan kamera berpengaruh terhadap sudut, tadi ada type of shot, jarak, kemiringan yang berubah-ubah. Pergerakan kamera dilakukan guna menyampaikan informasi terhadap situasi dan suasana pada cerita. Contohnya gini nih. Nah, ini beberapa teknik pergerakan kamera lah gitu. Pertama tuh ada dolly. Dolly itu pergerakan maju mundur, tapi objeknya masih diam tuh. Jadi kameranya maju ataupun mundur. Ada track. Nah, yang kedua yang ini ada track tuh, kameranya bergerak dari kanan ke kiri, tapi masih dalam satu poros gitu loh. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang ketiga mungkin ini yang paling sering digunakan tuh ada 3, tilting, panning. Ada 2, ada tilting, ada panning. Mungkin tilting, panning ini bisa dianalogikan diumpamakan seperti kepala manusia yang mendongak ke atas atau mendongak ke bawah gitu. Itu bisa diumpamakan kayak gitu. Anggap aja kepala manusia tuh kameranya gitu. Jadi kita tuh kalau gerakan tilting, terus
seperti kepalanya naik ke atas atau ke bawah. Panning juga seperti itu. Kalau panning tuh kayak menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri gitu. Itu mudahnya kayak gitu lah. Pedestal tuh gerakan ke atas ke bawah, gerakannya ke atas ke bawah. Rolling tuh kalau rolling kayak kepala manusia dimerengin ke kanan atau ke kiri, itu rolling tuh. Ini masing-masing punya apa ya, akan menimbulkan kesan-kesan juga gitu, memiliki pesan di setiap gerakan ini, punya kesan tersendiri gitu. Misalnya tilting, ingin memperlihatkan sesuatu gitu pakai tilting dari bawah ke atas gitu, ingin panning, atau kalau panning tuh bisa digunakan misalnya pengen ngeliatin sekitar gitu, misalnya kameranya bergerak dari kanan ke kiri perlahan gitu, ingin memperlihatkan sekitar. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi merupakan penyusun gambar atau video tergantung naskah dan skrip, sehingga gambar dan video disusun dengan komposisi yang dapat menyampaikan pesan secara penonton. Jadi komposisi ini teknik meletakkan objek di dalam video gitu. Contohnya yang paling mudah tuh ada teknik rule of third gitu. Biasa di HP-HP itu ada fitur namanya, di HP atau di kamera itu ada fitur grid namanya. Grid itu kayak garis-garis vertikal dan horizontal yang dibagi menjadi 9 bagian. Dalam aturan rule of third ini, jika seorang DOP atau videographer menempatkan subjek atau objek pada bagian paling menarik dalam sebuah frame di salah satu titik tersebut, maka keseluruhan gambar akan menjadi lebih seimbang dengan hasil yang lebih bagus dan alami. Penggunaan komposisi ini perlu latihan sih untuk kita jadi peka dan ada penggunaannya. Misalnya gini nih, ini kan ini DOP-nya udah pas nih naruh objeknya ini di garis vertikal pertama nih, karena kalau kita taruh objeknya di garis vertikal kedua tuh bisa aja kesannya berganti. Misalnya nih, ini yang gambar ini kan ditaruh objek pertama, jadi menimbulkan kesan luas gitu karena ada langit di sekitarnya gitu, nggak kehimpit juga. Nah kalau kita taruh objeknya di garis vertikal kedua, itu mungkin saja kesannya jadi kesan terhimpit gitu. Itu sederhananya kayak gitulah. Jadi kita harus tahu gitu menempatkan objek itu di mana yang pas gitu supaya nggak terhimpit atau apa gitu. Lanjut. Nah ini kayak tadi tuh, ini pas kan dia naruh ke sini nih di garis horizontal, garis vertikal pertama gitu. Lanjut, kelima ada namanya framing. Framing atau pembingkaian adalah teknik menempatkan kamera sesuai adegan yang ada di naskah. Framing adalah bentuk akhir dari pengkomposisian. Nah tadi framing tuh terdirinya dari ada type of shot, tadi ada shot angle, mungkin ada movement. Nah semuanya tuh digabungkan menjadi framing gitu. Pembingkaian video. Framing itu bisa berupa frame statis, kameranya diem aja, atau frame dinamis, kameranya gerak. Semua kembali pada keperluan naskah dan permintaan arahan sutradara. Ini ada contoh sederhana framing. Ini kan ada satu gambar tuh terdiri dari beberapa unsur sinematografi. Pertama tadi ada type of shot. Nah diambilnya pada type of shot close, medium, close up. Kedua itu ada perkomposisian, tadi pakai rule of third, jadinya objeknya ditempatkan kayak gini di garis-garis ini. Yang ketiga itu ada angle-nya kan ini terlihat di sini angle eye level atau seperti mata manusia. Jadinya ini nih ketiga ini bergabung menjadi satu, menjadi sebuah framing, gambar jadinya lah, digabungkan menjadi gambar jadi. Nah, setelah kita tadi belajar sedikit tentang unsur-unsur sinematografi, ada type of shot, ada angle, ada camera movement, ada framing juga tadi. Lalu apa gitu? Nah, saya di sini akan sharing sedikit tentang
tips dan trik belajar sinematografi dengan smartphone, dengan alat yang kita yang pasti saya yakin pasti punya semuanya gitu, punya HP gitu dengan kamera. Bagi sekarang udah canggih-canggih semua tuh kamera. Ini ada sedikit tips and triknya. Yang pertama tuh diatur tuh resolusi video. Biasa ada setting kayak pengaturannya di handphone. Kita setting memakai resolusi yang paling tinggi yang ada di smartphone-nya. Dengan resolusi tinggi itu biasa gambar akan tajam, akan jernih gitu. Bagus lah. Di zaman sekarang tuh standar minimal video tuh ada di 720 pixel atau HD. Bahkan standarnya mungkin sekarang udah full HD semua sih, 1080p. Bahkan ada yang sampai, mungkin ada yang pernah dengar resolusi 4K katanya, 4K gitu. Wah, itu udah mantep lah kalau punya resolusi itulah. Tapi saya yakin minimal 720 pixel HD itu udah cukup lah, itu udah bisa. Yang kedua, kunci video yang bagus tuh nggak goyang-goyang gitu, stabil. Mungkin buat bikin video stabil tuh banyak cara sih. Salah satunya tuh beberapa tuh ada pakai tripod. Mungkin sudah tahu tripod HP gitu, atau Gorilla Pod. Gorilla Pod tuh tripod yang kayak tripod kecil gitulah, yang kakinya yang kakinya fleksibel gitulah. Kalau ke tripod kan kakinya gitu doang kebuka udah. Kalau Gorilla Pod tuh lebih stabil dan bisa dipegang-pegang. Itu biasa dipakai orang buat ngevlog gitu. Itu gunanya tuh biar gambar tuh nggak mengurangi goyangan pada gambar, pada video. Hal ini juga mempermudah kita untuk menangkap objek. Kan bisa tuh kalau Gorilla Pod tuh bisa dipegangnya lebih enak gitu. Tapi kalau pengen lebih mantep lagi tuh sekarang ada namanya stabilizer HP. Itu stabilizer HP itu kita taruh HP-nya, itu sudah ada penstabil elektroniknya lah, udah listrik gitu, ada tenaga listriknya. Ini contohnya nih, ada tripod buat HP, ini buat naruh HP-nya. Nah, ini tadi namanya yang Gorilla Pod ya, biasa disebut ini. Ini bisa dipegang, kakinya juga fleksibel, bisa kita nyangkut-nyangkutin di mana gitu. Yang ketiga tadi ada stabilizer. Nah, ini kalau kita taruh HP-nya sini, ini udah mantep lah, udah nggak goyang-goyang lagi lah, pasti stabil dengan sendirinya lah dia. Nah, selanjutnya ketiga, maksimalkan fitur yang ada di HP kalian gitu. Biasa fiturnya tuh ada fitur slow motion atau gerakan lambat. Ada sekarang kan kamera HP sekarang tuh kameranya tuh udah nggak satu lagi ya, 3, ada 2, ada 3 gitu. Biasa tuh beda-beda tuh, ada lensa kamera biasa, ada yang wide lens tuh, lensa luas. Nah, tuh bisa dipakai juga tuh buat bikin video sih. Keren lah itulah kalau pakai lensa, ada fitur lensa luasnya. Ada filter juga tuh, macam filter tuh kayak kayak warna, memberikan warna lagi gitu ke dalam videonya. Dan jangan lupa tuh nyalain tadi grid rule of third. Nah, tadi sebelumnya udah saya singgung, di HP itu kayaknya sudah pasti ada sih namanya fiturnya tuh grid gitu. Cari aja. Nanti tuh keluar tuh grid rule of third tadi yang sebelumnya saya jelasin tuh. Kenapa pakai itu? Kenapa pakai grid rule of third? Supaya kita framingnya atau menempatkan gambarnya itu lebih mudah gitu. Mengukurnya gimana gitu. Lebih terbaca lah pengukurannya. Keempat, nah ini menurut saya sangat paling penting lah. Yang penting tuh ada cahayanya. Sebagus-bagus apapun HP-nya, sebagus apapun gear-nya, kalau nggak ada cahayanya ya sia-sia gitu. Nggak kelihatan juga cahaya paling sederhana matahari gitu. Itu harus diperhatikan juga tuh, gelap tuh rada susah sih kalau nggak ada cahaya tambahan. Tapi untuk memulai itu pakai cahaya matahari udah bisa tuh.
pastikan sumber cahayanya cukup lah, intinya gitu. Kelima, perhatikan audio. Memang banyak handphone yang punya audio bawaan yang bagus, namun supaya lebih maksimal lagi, ini opsional sih, opsional, bisa boleh dipakai, boleh enggak, kali pakai mikrofon tambahan gitu. Biasanya kenapa pakai mikrofon tambahan? Biasanya di sekitar, misalnya kita ngambil video di mana gitu, tengah kota tuh kan ribut banget gitu. Pakai merah mikrofon HP itu takutnya nggak maksimal gitu, malah nambah noise gitu. Biasanya triknya tuh kalau mau rekam suara nih, kita tuh bisa pakai 2 handphone. Pertama, satu buat bikin videonya, satunya buat ngerekam audionya, jadi kepisah gitu. Ntar ada audio sama video, kayaknya ada tuh penggabungan audio video tuh. Jadi kalau mau aman, pakai 2 perangkat, satu buat video, satu buat audio. Yang keenam nih, jangan bosen explore lah, belajar terus, coba terus, karena videografi ini mungkin kelihatannya mudah, cuman kalau mau yang hasil maksimal tuh harus dicoba, harus diasah terus gitu. Explore terus lah, karena dari situ kita bakal belajar, kemampuan videografinya akan terasa. Mungkin bisa ajak temen-temen gitu, yang anak-anak SMA tuh kan rame-rame bikin karya bareng. Perbanyak juga referensi, itu baik tontonan, pasti banyak lah di YouTube tuh, ada teknik bikin video sinematik gitu, banyak pakai handphone tuh, pasti banyak banget tuh. Atau contoh-contoh video yang sudah jadi itu pasti ada lah di YouTube atau di Instagram atau di Facebook gitu. Dan jangan lupa terakhir, kalau udah bikin bagus, jangan lupa bagiin tuh bagikan karya yang sudah dibuat ke orang lain, biar orang lain bisa lihat, mungkin bisa menilai gitu, memberi masukan, memberi apresiasi, kan asik gitu tuh. Nah, ini tadi mungkin sedikit contoh-contoh video yang ada di YouTube yang saya temuin tuh, ada banyak tuh, membuat video sinematik dengan HP, syuting pakai HP, video. Nah, ini bisa, mungkin kalau mau lebih lanjut lagi tuh bisa ditonton tuh. Ini pasti ada insight-insight baru lah dari sini lah, bikin video pakai HP. Nah, ini beberapa contoh, mungkin ntar bisa dilihat di YouTube ya. Ini ada beberapa teman-teman yang kreator yang udah bikin tuh, khususnya kreator di Sumedang ya. Ini ada ngangkat Kampung Ciherang, ada Kota Sumedang, ada Kampung Toga. Tuh yang saya lihat di sini dia bikinnya pakai handphone gitu, dan hasilnya udah oke gitu, udah bagus. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari materi sinematografi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky atas materinya. Nah, mungkin nih sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada dari peserta mungkin ya yang ingin bertanya ke Kak Rizky, mungkin apakah ada tentang DOP tadi? Apakah ada? Siri ja sinyalnya goreng ya sih Google. Cek. Baik, saya boleh bertanya? Boleh Kak, silakan. Begini ya, yang saya mau tanyakan begini. Saya kan sering bikin video ya, pakai kualitas 480 dan nanti dinaikkan ke 720. Apa itu tidak apa-apa gitu? Oke, baik. Berarti pertanyaannya adalah, apakah tidak apa-apa jika videonya di awal ini dibuat 480, lalu dinaikkan ke 720? Silakan Kak Rizky untuk dijawab. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Sebenarnya bisa kayak gitu.
sebenarnya bisa kita dari 480 kita gedein ke 720 tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman itu karena ada perbedaan resolusi, mungkin pas kita pindahin ke 720-nya tuh gambarnya nggak nggak tajam banget gitu. Karena 480 tuh kan lebih kecil gitu. Yang lebih kecil anggap aja kayak gini. Gimana ya analoginya ya? Videonya anggap aja persegi kecil, bulat kecil gini. Kita pindahin ke bulat gede, jadinya nggak apa ya? Nggak terisi penuh gitu. Bulat gede, misalnya bulat kecilnya tuh 480, bulat gedenya 720. Jadi kalau kita pindahin nggak penuh gitu, bisa kita gedein. Cuman bakal apa ya? Nggak tajam banget gitu, rada-rada pecah dikit lah. Gitu sih. Tapi masih bisa. Untuk awal-awal nggak apa-apa itu 480. Saya juga dulu kalau pas belajar awal tuh masih 480 juga. Masih bisa gitu. Gitu sih. Semoga terjawab ya. Oke, berarti jawabannya masih bisa ya, Kak? Ya, masih bisa. Betul banget. Terima kasih, Kak Rizky. Oke, baik. Mungkin apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, ada dari Kak Ihsan Fauzi nih, udah raise hand nih. Silakan Kak Ihsan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, Kak. Ini tadi kan disinggung ada dari kamera movement itu ada teknik apa ya namanya itu dolly yang ke depan sama belakang. Nah, mau tanya apa bedanya dolly sama zoom in atau zoom out? Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah perbedaannya dolly dengan zoom in dan juga zoom out? Silakan Kak Rizky untuk dijawab. Oke. Nah, kalau dolly itu kameranya tuh diem, bergerak maju mundur tanpa ada pergerakan di lensanya gitu. Kalau zoom itu pergerakan kamera juga, tapi pergerakannya dari lensa gitu, bukan dari kameranya yang bergerak. Jadi lensanya misalnya pakai kamera digital nih, misalnya kita putar, kita zoom, nah itu kan gerakan lensa gitu, bukan gerakan kameranya yang bergerak maju atau mundur. Gitu aja sih. Jadi kalau dolly itu kameranya yang bergerak, pergerakan kamera bergerak maju mundur. Kalau zoom itu pergerakan di lensanya, ngezoom in atau ngezoom out. Gitu sih simpelnya. Oke, baik. Berarti perbedaannya tadi antara dolly dan zoom in zoom out sudah dijelaskan ya. Apakah terjawab Kak Ihsan? Oke. Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik, sama-sama. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Apakah ada tentang DOP tadi? Oke, mungkin baik, sudah cukup ya. Mungkin jika ada pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti bisa ditanyakan di luar sesi ini kepada Kak Rizky. Sekali lagi Kak Rizky, terima kasih atas waktunya yang diberikan tentang pematerian DOP-nya. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, aku mau tanya dulu nih. Gimana sih setelah mendengarkan pematerian dari kemarin dan juga sekarang nih baru satu materi dari Kak Rizky tadi tentang DOP, apakah sudah ada gambaran konsep tentang video yang akan dibuat nih? Aku mau nanya dulu dari Kak Rizky deh. Gimana nih Kak Rizky? Apakah ada konsep yang sudah terbayang gitu? Atau bagaimana Kak? Konsep sih mungkin ada sedikit lah gambaran ya. Tapi sebenarnya kadang mungkin ya kalau konsep sendiri itu pas praknya di lapangan itu nggak semulus konsep gitu. Betul. Oke, baik. Ya mudah-mudahan lah. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky. Oke, semoga Kak Rizky dan juga para peserta bisa mengeksekusi konsep semaksimal mungkin dan ya semoga lancar lah ya gitu. Oke. Amin. Oke. Setelah tadi pemberian materi dari Kak Rizky tentang DOP, selanjutnya ada pemberian materi tentang
penyimpanan gambar atau editing dari saudara Zulfanul Kahfi. Oke, udah ada nih Kak Zulfanul Kahfinya. Mangga Kak, silahkan. Oke, ada suaranya. Punten ada, cuman masih agak kayak mendem gitu, Kak. Coba. Kayak kurang clear gitu, Kak, punten. Ada gak? Cek. Aman, Kak, aman, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sharing nih sama teman-teman. Mungkin di sini teman-teman udah banyak yang tahu tentang video editing ya. Sebenarnya video editing tuh lebih banyak kita ngulik sendiri sih bagusnya. Cuman kita nanti sharing aja ya pas di sesi tanya jawab. Oke, editing video menggunakan VN Video Editor. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya VN Video Editor. Teman-teman bisa download di Play Store. Kalau misalkan nggak ada di App Store mungkin ada. Mungkin harusnya sih ada juga ya. Pertama kita harus tahu dulu nih video editing itu buat apa sih. Nah, pada proses video editing ini kita dapat memilah-milah bagian mana dari video mentah yang kita inginkan dan kita dapat membuang bagian-bagian dari video mentah yang tidak kita inginkan, seperti tayangan video yang tidak jelas, buram, tidak fokus, terlalu goyang, dan lain-lain. Kita juga dapat memperbaiki hasil rekaman video yang terlalu gelap atau terang, ataupun warnanya yang terlalu kuning, merah, atau biru. Nah, untuk footage yang sekiranya tidak dibutuhkan, misalkan sutradara dengan kameramen mengambil video, mau mengangkat video tentang kuliner Sumedang. Misalkan kulinernya itu anggaplah soto lah ya. Nah, misalkan pada bagian footage di soto itu, misalkan kita shoot soto, dan si sotonya itu ada beberapa bagian yang harus di-cut di depan atau di belakang. Nah, itu nanti bisa di-cut pakai aplikasi ini, bisa di-cut menggunakan tools trim namanya. Nanti kita cobain lihat ininya, toolsnya ya. Dan untuk warna gelap atau terang itu bisa kita akalin. Untuk video editing profesional sih biasanya itu disebut dengan color grading ya. Untuk warna ini berguna untuk nanti pada saat video ini jadi lebih mendramatisir lah ibaratnya gitu. Untuk video-video yang bertemakan kayak alam atau suasana perkotaan, itu menurut saya lebih baik kita menggunakan warna-warna yang lebih hangat lah gitu ya, lebih menunjukkan suasana yang lembut gitu. Itu bisa diubah nanti di filter, di bagian filter itu. Dan untuk dunia profesional sih filter bukan filter ya, disebutnya color grading. Jadi ada warna-warna yang dinaikkan, mungkin videonya terlalu kuning nih kan, teman-teman suka lihat nih ada video-video yang terlalu biru gitu, ada yang terlalu kuning. Untuk beberapa video yang biasanya kuning ini lebih cocok untuk itu sih, mungkin suasana kota atau film-film pendek tahun 90-an, menceritakan tahun 90-an, itu lebih cocok sih. Untuk kebiru-biruan sih lebih cocok nanti color grading atau filternya itu untuk suasana pagi atau fajar gitu, pagi itu lebih cocok untuk warna-warna biru. Nanti permainan warnanya bisa teman-teman pelajarin sendiri di bagian filter ya, di aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam video editing. Nah, istilah ini salah satunya motivasi.
Dalam pembuatan suatu film, kumpulan gambar seperti jalanan kota, gunung, laut, awan, dan sebagainya seringkali ditampilkan sebelum gambar utama. Ini bertujuan sebagai pendidik dan penjelasan dari gambar video selanjutnya. Selain penggunaan gambar, motivasi juga dapat bentuk suara, misalnya suara telepon, air, ketukan pintu, langkah kaki, dan sebagainya. Motivasi dapat juga berupa perpaduan gambar dan audio. Motivasi ini contohnya gini. Misalkan kita mau mengangkat kuliner soto apa itu namanya yang dari Sumedang. Nah, misalkan kita mau mengangkat itu. Soto itu paling cocok dimakan kapan sih gitu? Siang hari, apa malam, apa pagi-pagi, apa sore? Nah, kalau menurut saya sih siang ya. Dan pengambilan footage ini sebelum kita meng-shoot si objeknya, ada beberapa footage yang diambil oleh video editor nantinya. Itu salah satunya latar waktu, misalkan siang atau malam, terus latar tempatnya di mana. Biasanya warung soto itu di pinggir jalan kan ya. Nah, kita bisa ambil jalanannya di mana gitu kan. Kita bisa rekam marka jalannya itu di situ, nama jalannya, nah itu kita bisa ambil di situ. Kemudian baru kita transisiin gimana caranya nunjukin kalau ini loh soto ini ada di sini, yang jualan soto ini ada di sini, masih ada ternyata di Sumedang gitu. Kemudian informasi dalam setiap gambar yang dipilih untuk ditampilkan biasanya akan memberikan suatu informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat video kepada penonton. Sebab itulah, selain sebagai sarana hiburan, sebuah video juga bisa menjadi media penyampaian dan komunikasi karena di dalamnya terdapat banyak informasi yang disampaikan. Nah, untuk video-video pendek atau film-film pendek, informasi yang disampaikan bisa berupa mungkin mengingatkan kembali anak-anak muda zaman sekarang. Ini saran saya, mengingatkan kembali betapa pentingnya budaya-budaya yang ada di Sumedang gitu, yang udah ditinggalin istilahnya gitu. Nah, kita bisa misalkan mengangkat tarian-tarian Sumedang atau makanan khas Sumedang. Nah, kenapa makanan ini harus dicoba dan di mana gitu tempat belinya. Nah, teman-teman bisa bikin video-video itu, nanti bisa di-up di sosial media. Itu sangat membantu sekali, membantu kembalinya budaya-budaya yang sudah ditinggalkan gitu. Media sosial itu salah satunya. Kemudian ada komposisi yang tadi udah dijelasin dari pemateri sebelumnya. Komposisi, komponen yang penting bagi video editor adalah pemahaman tentang komposisi gambar yang bagus untuk disusun. Gambar yang bagus biasanya memenuhi standar yang sudah disepakati atau sesuai dengan Camera Works. Nah, komposisi ini misalkan tadi pada pengambilan gambarnya eye level atau bird eye gitu. Jadi nanti si editornya itu akan memilih bareng sama si sutradara, bakal memilih mana footage-footage yang diambil. Pasti banyak footage yang tidak digunakan juga pasti. Makanya teman-teman bisa memilih ini di bagian editing ini, teman-teman pilih nanti yang benar-benar menyampaikan apa sih itu Sumedang gitu. Yang benar-benar nunjukin itu Sumedang, nggak cuman jalanannya terus yang ditampilin selama 1 menit, kan itu juga membosankan ya. Menurut saya itu membosankan untuk video pendek ya, dan pesannya juga nanti nggak nyampe ke si yang nonton videonya. Kemudian ada continuity atau kita sebut saja dengan kesinambungan, adalah suatu keadaan di mana gambar satu dengan gambar sebelumnya saling berkaitan. Bagi seorang editor, fungsi dari continuity ini adalah untuk menghindari adanya jumping, adegan yang terasa meloncat, baik itu pada gambar atau suara. Nah, untuk video-video yang udah diambil tadi, kita pasti akan memilih mana saja yang bisa sekiranya nyambung nih, masih nyambung. Misalkan tadi kuliner tahu Sumedang lah. Tahu Sumedang anggap aja ada di jalan ini namanya, di daerah Sumedang. Nah, kita
continuity-nya kita bisa ambil mulai dari tempatnya di mana, kita shoot tempatnya, terus kita ambil video itu, masukin ke line pertama, masukin ke bagian pertama footage video kita nanti. Terus yang kedua kita bisa masukin warungnya, bentuk warungnya. Terus yang ketiga bisa kita masukin proses pembuatan si tahu digoreng misalkan, prosesnya bisa kayak gitu. Dan sampai si tahunya jadi dan bisa kita nikmatin gitu. Nah itu continuity banget kan dari awal sampai akhir. Kemudian ada titling, penambahan teks atau huruf yang bertujuan untuk menambahkan informasi dalam video. Misalkan penambahan informasi judul utama, pemeran dalam video, dan tim kreatif yang terlibat dalam pembuatan video hingga sponsor. Nah ini sponsor sama tim kreatif ini opsional sih ya. Untuk judul sih yang biasanya penting untuk video-video pendek tuh. Judul di depan biasanya kita, kalau menurut saya bagusnya sih judul dulu, nanti fade in gitu. Fade in itu kayak masuk judul, terus videonya fade in juga. Videonya judul dulu, baru videonya nanti fade in gitu pelan-pelan sampai nanti baru judulnya hilang. Itu bisa diulik lah di YouTube banyak. Nanti saya akan share salah satu akun Instagram yang ngasih tutorial editing pakai VN video editor ini, karena menurut saya aplikasi ini cukup kompleks ya, cukup baik untuk ukuran HP, sudah cukup bagus sih buat memproduksi suatu film. Kemudian ada sound ini ada 4. Yang pertama itu original sound ini adalah suara-suara asli dari si kamera itu sendiri, dari HP itu sendiri. Nah biasanya kelemahan dari original sound ini pasti banyak noise ya. Nah nanti untuk sound yang sudah tadi dijelaskan di materi sebelumnya bisa pakai 2 HP, kemudian disatuin pakai VN Video Editor. Cuman saya belum nyoba ya gimana, apakah bisa sama kayak di komputer gitu, bisa menyesuaikan suara kita ngomong sama suara video. Nanti bisa teman-teman ulik lagi di YouTube untuk aplikasi ini, atau mungkin ada aplikasi lain buat mensinkronkan audio asli sama audio yang kita todong pakai mic gitu, pakai mic HP gini. Itu nanti teman-teman bisa ulik lagi, atau ada yang mau sharing nanti. Kemudian atmosphere sound. Nah ini atmosphere sound ini untuk video-video nanti yang teman-teman buat, mungkin kayak video kehidupan kota di Sumedang misalkan, atau di pasar Sumedang. Nah, atmosfernya kan pasti suara-suara ibu-ibu lagi ngobrol, atau suara pasar, gimana sih suasana pasar tuh. Nah atmosfer sound ini di internet banyak, bisa teman-teman ambil gratis kok, lebih ke suasana ramai gitu, atmosfer sound. Kemudian untuk atmosfer sound, kalau misalkan yang teman-teman mau ngangkat storytelling tentang alam di Sumedang, air terjun misalkan, atau curug, nanti teman-teman bisa tambahin tuh atmosfer sound. Jadi original soundnya dihilangin dulu, baru dimasukin atmosfer sound. Biasanya di YouTube ada tuh. Nah tips dari saya untuk video, untuk audio atmosfer sound ini, biar nggak kena copyright, biar nggak dihilangin sama YouTube, nggak di take down, teman-teman bisa cari di YouTube audio. Jadi ngetiknya gini, misalkan nature sound gitu, nature sound spasi no copyright. Nah audio itu bisa teman-teman pakai, dan kalau teman-teman upload di Instagram atau di YouTube itu bakal aman sih. Setahu saya itu nggak bakal hilang video teman-teman. Soalnya kan kalau misalkan pakai musik orang ada copyrightnya, nanti biasanya teman-teman bakalan ke take down videonya, bakalan hilang sama YouTube atau
atau Instagram karena sudah melanggar hak kita gitu. Sebentar, bisa dimatiin dulu. Wait. Oke, udah. Kemudian sound effect. Nah, untuk sound effect ini adalah suara-suara tambahan kayak dentuman atau suara-suara tembakan kalau misalkan teman-teman mau bikin film action. Atau kalau misalkan teman-teman mau bikin story kayak kuliner, proses pembuatan tahu digoreng. Nah, itu sound bagusnya sih menurut saya. Sound itu diambil terpisah dari internet, nanti banyak kok sound free. Kalau ngetiknya sih gini, sound fried menggoreng gitulah, bahasa Inggrisnya menggoreng sound effect, ketik aja sound effect di belakangnya, terus no copyright gitu, atau sound effect aja gitu. Nanti teman-teman satuin sama videonya itu bakal, tapi cari yang realistis ya, jangan yang lebay banget gitu ngegorengnya sampai prang gitu, jangan, cari yang lembut aja, cari yang biasa aja. Kemudian ada music illustration. Nah, music illustration ini kayak background aja sih. Kalau teman-teman mau bikin video yang sinematik itu kan biasanya ada musiknya ya, musik santai, senja gitu, senja. Kalau misalkan teman-teman, ini contoh aja ya, misalkan mau ngangkat film kayak film horor gitu, film pendek horor atau cerita horor di Sumedang, kan ada tuh misalkan peninggalan horor di Sumedang. Nah, itu bisa salah satu ide tuh, mengangkat peninggalan horor di Sumedang. Bisa teman-teman masukin musik instrumental horor gitu, yang no copyright, biar nanti bisa diupload di YouTube karya teman-teman, bisa diupload di sosial media gitu. Kemudian lanjut ke teknik transisi. Teknis ini, secara teknis transisi itu saya contohin ada 3 aja ya, teman-teman bisa explore lagi. Cuman ini menurut saya penting, penempatannya penting. Untuk dissolve ini terjadi secara berangsur, jadi gambarnya itu memudar gitu loh. Jadi dari gambar satu, yang tadinya gambar satu jadi lama-lama memudar. Sering lihat kan di film-film kayak gitu, misalkan dari yang tadinya pagi sepi, tiba-tiba masuk video yang satu lagi, orang lagi ada di kantor, kan itu bisa. Biasanya itu cocok dipakai buat video-video yang mau menggambarkan perpindahan latar waktu, atau misalkan mau mengangkat sejarah Sumedang, peninggalan Sumedang. Nah, ini di shop ini bisa dipakai nih di editing video nanti. Ini penting nih. Jadi maksud saya, transisi ini jangan sembarangan dipakai gitu. Di shop semuanya di shop. Kan orang jadi ini nggak dapet gitu. Feel-nya nggak dapet dari video itu nanti. Kemudian fade in ini kayak dari awal video ini mulai, biasanya kan gelap dulu terus teks, terus nanti baru muncul videonya. Ini biasanya dipakai di awal, dan untuk yang di bagian akhir video nanti ada fade out namanya, ini istilahnya. Kemudian white ini digunakan untuk biasanya lebih ke video musik saya. Kalau menurut saya white ini lebih ke video musik, lebih cocok. Misalkan dari yang kita, si cowoknya ada di kanan misalkan, tiba-tiba langsung si ceweknya lagi sedih dari kiri gitu, nanti bisa iniin loh gitu, kayak ditutup gitu, slide gitu, swipe kayak dari kiri ditimpa gitu. Ini wipe. Yang paling penting sih transisi dissolve ini harus dipahami kayak penggunaannya di mana, kapan dipakainya gitu. Nggak semua video ditransisiin dissolve gitu. Ada beberapa yang bisa dipakai kayak zoom in atau zoom out, itu juga bagus. Kemudian ini ada tools dari VN Video Editor ini. Toolsnya yang pertama itu ada template. Template ini kayak template aja gitu. Jadi kita cuman disuruh masukin video, nanti langsung jadi gitu, dan ini
kalau saran saya sih ini nggak disarankan ya buat bikin film-film panjang yang 3 menit gitu. Ini lebih cocok buat video-video TikTok atau video-video Insta Story. Sini lebih cocok sih template-nya. Kemudian ada filter. Nah, filter ini untuk permainan warna. Nanti teman-teman bisa mengubah warna dari yang warnanya lebih ke biru-biruan atau ke kuning-kuningan, atau teman-teman mau ala-ala teal and orange. Ada yang tahu teal and orange? Nah, itu salah satu filter ya, bisa disebut filter, cuman nggak tahu nih di ini ada apa enggak ya teal and orange. Jadi warnanya cuma beberapa tone warna aja itu bagus juga sih buat sinematik. Kemudian toolsnya, salah satu tools yang paling bagus dari VN Video Editor ini adalah Speed. Nah, Speed ini nih, yang ini nih. Nanti teman-teman bisa pencet videonya dulu, terus ada Speed. Nanti speednya bisa. Nah, ini ada pengaturan dinamika speednya. Ini yang tengah normal nih. 0, anggap aja 0 ya. Ini kita mulai dari 0, nanti tiba-tiba di sekian detik mau dipelanin videonya. Slow mo. Nanti lama-lama makin cepet. Kan ada tuh. Nanti saya kasih contoh videonya ya. Saya dapat dari Instagramnya VN Video Editor Indonesia. Itu bagus banget menurut saya. Kemudian ada split ini buat motong, kayak gunting lah, ngebagi dua kayak gunting di tengah gitu. Kalau teman-teman mau motong di timeline ini, dipotong misalkan di tengah, ini mau dipotong di sebelahnya, mau dimasukin transisi lagi atau mau diganti warnanya, kalau mau diganti videonya bisa dipakai split. Kemudian trim tadi yang ini, kalau trim yang ini ya, buat ngambil footage yang misalkan kita punya video 10 detik, nah kita mau ngambil video di detik 3 sampai detik 8, ini trim bisa dipakai. Kita tinggal tarik sampai detik 3 sampai detik 8, trim, udah masuk ke videonya. Beda sama split ya, cuman basicnya masih sama aja sih, buat motong-motong juga. Kemudian ada delete, ada volume sih biasa ya, nanti bisa diotak-atik. Background biasanya nggak pakai sih. Itu kemudian nanti ada tools yang lain, mungkin teman-teman tahu, bisa sharing. Saya mau ngebagiin ini dulu, video yang bisa teman-teman lihat bareng nih di sini. Sebentar. Ini videonya menurut saya bagus ya. Jadi ke tekniknya. Ada suaranya nggak, bentar? Ada, Kak. Ada ya? No copyright musik ini maksudnya biar nggak di take down sama YouTube gitu, sama Instagram. Sebenarnya gampang aja ya, cuman ngikutin gini doang. Cuman teman-teman harus bisa milih mana yang penting, mana yang nggak penting. Nah, ini jadinya nih, ini yang tadi saya bilang speednya nanti dimainin, nanti hasilnya kayak gitu. Wait. Nah, slow, dari normal lagi, dari slow nanti normal. Itu ya, gampang ya. Kalau buat video pendek kayak gitu sih bisa lah ya, karena
Ini cuman itu aja sih tools yang bisa dipakai. Sekian dari saya, mungkin itu aja sih. Nanti teman-teman bisa nanya atau mau sharing tools software apa aja yang bagus di HP gitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Ranji. Silahkan Mas Ranji. Oke, baik Kak. Tadi kita juga udah lihat nih para hadirin sekalian pematerian tentang editing atau penyandingan gambar atau video dalam suatu karya. Mungkin dari teman-teman atau dari para hadirin ada yang mau sharing atau mungkin ingin bertanya kepada Kak Zulfanul Kahfi, dipersilahkan. Apakah ada? Mungkin teman-teman udah pada paham nih mau eksekusi langsung mungkin ya Mas Ramji ya. Ya betul banget. Mungkin teman-teman juga udah pada paham, dan juga tadi yang kata Kak Rizky udah memiliki konsepnya dan semoga eksekusinya lancar. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Oke, mungkin jika ingin ada yang bertanya, bisa di luar sesi ini. Siapa tahu nih di sesi Q&A kali ini atau di sesi tanya jawab kali ini, para hadirin masih malu-malu untuk bertanya yang ingin ditanyakan atau bahkan belum kepikiran. Mungkin bisa nanti belum kepikiran di luar sesi ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Zulfanul Kahfi selaku pematerian tentang penyandingan gambar, video atau editing. Nah, sekarang kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Rizky selaku pemateri DOP dan juga Kak Zulfanul Kahfi selaku pemateri editing, dan juga tak lengkap rasanya jika kita mengakhiri kegiatan tanpa adanya dokumentasi atau berfoto bersama. Oke, mungkin teman-teman atau para hadirin bisa on cam terlebih dahulu. Punten dari pihak teman-teman panitia, apakah ada yang memfoto? Oke. Wah, tuh. Ada lagi tuh chat dari Kak Marwa, diingatkan kembali kepada partisipan diharapkan untuk mengisi link absensi. Oke. Oke, kita berfoto bersama ya. Oke, kita berfoto. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sekali lagi tadi mungkin kayak Yusuf terlewat tadi. Oh, ada Kak Tessa juga. Oke, kita foto ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin, kepada para pemateri, dan juga kepada para pihak-pihak yang terkait dalam acara Video Camp 2021 ini. 3 rangkaian telah kita lewati, yaitu pembukaan, pematerian kemarin, dan juga pematerian hari ini. Dan juga kami sangat menunggu karya-karya teman-teman dan para hadirin sekalian untuk ditampilkan pada screening nanti pada tanggal 30 Desember 2021. Oke, Kak Rizky, silakan. Mohon maaf, mau tanya Mas Ramzi. Boleh. Jadi nanti teknis pengumpulan video itu seperti apa ya? Oke, baik. Sebentar ya.